Semangat pagi di hari Jumat 26 Februari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema mengambil istilah Jawa, ojo ngongso munda miar miur. Sekali lagi, ojo ngongso munda miar miur. Ngongso bisa berarti terlalu memaksakan kehendak ataupun terlalu banyak keinginan. Sedangkan miar-miur berarti tidak tetap, ragu-ragu dan tidak menentu. Ojo ngongso mundak miar-miur berarti jangan terlalu memaksakan kehendak atau jangan terlalu banyak keinginan, nanti akan ragu-ragu dan tidak menentu. Kalau sudah menginginkan dan memutuskan untuk melakukan dan menggapai sesuatu, harus dilakukan sebaik-baiknya hingga selesai. Tahapan demi tahapan harus dilalui. Namun harus tetap ingat, tidak boleh memaksakan kehendak sebelum waktunya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan ketekunan dan kesabaran sesuai dengan tahapannya. Jika mengerjakan satu hal, jangan tertarik hal lain sehingga pekerjaan yang sebelumnya tidak selesai. Demikian juga jika mengerjakan satu hal, jangan terlalu memaksakan kehendak sehingga membuat tidak optimal dalam pengerjaannya. Karena kalau itu yang terjadi, tidak akan menggapai hasilnya. Anggota keluarga Allah, lewat leksionari bacaan pertama hari ini, kita akan merenungkan tokoh Alkitab yang sedang ngongso-ongso hingga miar-miur. Bukannya apa yang diinginkan dan diharapkan, yang diperoleh dan digapai, tetapi justru masalah karena ngongso-ongso dan miar-miur tadi. Kitab Kejadian pasal 16, ayat pertama sampai dengan ke-6, memberikan kesaksian kepada kita demikian. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk
menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Demikian kesaksian kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Anggota keluarga Allah adalah Abram yang kemudian waktu berikutnya menjadi Abraham karena disebut sebagai bapa orang percaya. Ternyata dalam proses imannya kepada Allah, Abram pernah ngongso-ongso hingga miar-miur. Hal tersebut terjadi saat Sarai istrinya bergumul tentang ketidakmungkinan memberikan keturunan bagi Abram karena merasa mandul dan usianya yang sudah lanjut. Dalam pergumulan tersebut Sarai meminta Abram untuk menghampiri hambanya yang bernama Hagar agar mendapatkan keturunan. Anggota keluarga Allah, menurut saya, Abram sebenarnya tipe lelaki yang setia dan tidak suka selingkuh. Hal itu terbukti bahwa Abram telah berpasangan dengan Sarai berpuluh-puluh tahun hingga tua. Tidak pernah meninggalkan Sarai, sekalipun tidak mendapatkan keturunan. Bukankah seringkali yang kita saksikan dalam kehidupan dunia ini, ketika ada orang berpasangan tidak mendapatkan keturunan, kemudian satu dengan yang lain kemudian bertengkar atau bahkan berselingkuh untuk mencari keturunan dari pihak lain. Abram tidak melakukan itu, maka saya memberanikan diri menganggap Abram tipe lelaki yang setia dan tidak suka selingkuh. Namun demikian sayang, Abram terhasut oleh permintaan Sarai agar menghampiri Hagar untuk memperoleh keturunan. Disinilah nampak Abram ngongso-ongso hingga miar-miur. Karena sebenarnya belum lama waktunya Abram ditemui Tuhan dan berbincang tentang keturunannya. Abram menyatakan kepada Tuhan, "Apa gunanya semua yang engkau berikan kepadaku? Karena yang akan mewarisi adalah Eliezer, hambanya orang Damsyik itu." Namun Tuhan menjawab bahwa keturunan Abram akan sebanyak bintang di langit, dan Abram pun percaya kepada Tuhan. Maka berdasarkan perbincangan tentang keturunan itu, dibuatlah perjanjian antara Tuhan dan Abram. Anggota keluarga Allah, sangat mungkin karena saking kepengennya mempunyai keturunan, maka Abram menuruti permintaan Sarai untuk menghampiri Hagar. Mungkin, pikir Abram, paling tidak masih keturunan sendiri, kalaupun bukan dari Sarai.
tetapi dari Hagar. Dan benarlah bahwa Hagar mengandung karena bersetubuh dengan Abram. Dengan demikian, bukankah yang dikandung Hagar adalah keturunan Abram sendiri? Tetapi kemudian muncullah permasalahan besar. Hagar yang sebenarnya hanya hamba dari Sarai, tidak lagi mengindahkan dan menghormati nyonyanya Sarai. Hagar merasa bahwa Sarai tidak bisa memberikan keturunan bagi Abram, dan dirinya lah yang berhasil memberikan keturunan. Maka Sarai merasa dihina, dilecehkan, disepelekan, dan lain sebagainya. Terjadilah saling melempar tanggung jawab atas permasalahan ini. Sarai menyatakan Abram harus bertanggung jawab atas penghinaan dan penderitaannya karena perbuatan Hagar yang tidak menghormatinya lagi tadi. Namun pada sisi lain, Abram menyatakan bahwa Sarai punya wewenang penuh kepada Hagar karena Hagar adalah hambanya. Untuk itulah Sarai kemudian menindas Hagar. Dan Hagar pun kemudian meninggalkan Sarai dan Abram. Jika demikian yang terjadi, ngongso-ongso menjadikan miar-miur. Dan akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan tidak tergapai. Saat Hagar pergi meninggalkan Sarai dan Abram, tentu bayangan dan kerinduan untuk mempunyai keturunan menjadi kandas. Sebagai anggota keluarga Allah, marilah kita juga belajar dari kisah Abram sebelum menjadi Abraham yang adalah bapa orang percaya, bapa kita semua anggota keluarga Allah. Kita sadar ada keterbatasan manusiawi di dalam diri kita masing-masing. Bahkan kita pun sadar mengusahakan sesuatu dan menggapai asa atau cita dalam diri hanya dengan menggunakan kemampuan manusia. Kita bisa salah, kita bisa keliru, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Baiklah, kita belajar untuk tidak ngongso-ongso agar tidak miar-miur. Karena akan merugikan diri kita sendiri. Hanya masalah yang akan kita tuai ketika kita ngongso-ongso dan miar-miur. Anggota keluarga Allah, bukankah kita sebenarnya juga menjadi bagian dari perjanjian Tuhan dengan Abraham yang sudah diperbaharui tidak hanya perkara keturunan Abram tadi, di mana Tuhan Allah berjanji akan menjadi Allah kita, penguasa hidup kita, penolong hidup kita, kekuatan hidup kita, benteng dan perisai dari hidup kita. Dan kita berjanji menjadi umatnya, umat yang taat kepada Allah sang penguasa tadi. Marilah kita mewujudkan keyakinan dengan sungguh-sungguh. Mungkin pergumulan tetap ada saat kita meyakini kuasa Tuhan, seperti Abram dan Sarai yang juga mempunyai pergumulan. Sekalipun bentuk pergumulannya bisa berbeda. Abram dan Sarai bisa bergumul tentang keturunan, mungkin kita anggota keluarga Allah bisa bergumul tentang hal yang lain, sakit penyakit, bencana, banjir, dan lain sebagainya. Apapun bisa muncul menjadi pergumulan setiap kita. Tetapi melalui perenungan sabda hari ini kita disadarkan bahwa menggapai buah iman kita, yaitu keselamatan, tidak bisa kita jalani dengan ngongso-ongso yang menjadikan kita miar-miur dan akhirnya justru kita tidak menggapai buah iman tadi yang berupa keselamatan. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sungguh berbahagia kita ketika kita
menerima sabda dari Tuhan yang mengingatkan di dalam perjanjian kita dengan Tuhan, kita sebagai umatnya Tuhan menjadi Allah penguasa, penolong, pelindung, dan perisai hidup kita. Kita tidak boleh ngongso-ongso, kita tidak boleh miar-miur agar kita menggapai buah iman, keselamatan sejati. Mari kita muliakan nama Tuhan, kita mengakui bahwa sabda Tuhanlah yang menjadi suluh langkah kehidupan kita, sabda Tuhanlah yang akan selalu menolong kita. Kita lantunkan bersama Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Sabdamu semua, harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sekarang kita akan berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kami, menolong kami, menuntun kami dengan sabda. Kami boleh belajar dengan kisah Abram sebelum menjadi bapak orang percaya, belajar menentukan iman dan keyakinannya akan kuasa Allah, sekalipun harus dengan perjuangan, karena ternyata Abram pernah ngongso-ongso, miar-miur. Namun tatkala semua harus kembali pada jalan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terjadi. Biarlah kami hari ini juga belajar akan hidup beriman kami tidak ngongso-ongso, agar kami tidak miar-miur, dan pada saatnya kami menemukan buah iman keselamatan sejati, karena itu yang sudah diberikan dan disediakan oleh Kristus Yesus, Tuhan, pengantara dan juru selamat kami. Melalui aktivitas kerja, kegiatan kami hari ini seutuhnya, kami mau menentukan hidup kami di dalam beriman kepada Tuhan,
tidak dengan ngongso-ongso dan miar-miur, tidak dengan memperhatikan dan lebih mempercayai pendapat orang-orang di sekitar, seperti Abram yang salah langkah ketika lebih mempercayai pendapat Sarai sekalipun itu istrinya. Namun ternyata menemukan masalah ketika mempercayai manusia. Kami hanya akan bertekun bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Demikian juga kami bagian dari anggota keluarga Allah sekalipun dalam kelemahan ragawi. Tuhan layakkan, Tuhan mampukan untuk tidak ngongso-ongso di dalam menghadapi segala keadaan. Memang ada sakit penyakit sekalipun sesaat, sakit penyakit yang sudah harus ada dalam tubuh kami, sakit penyakit dampak COVID. Namun kami tidak ngongso-ongso agar kami tidak miar-miur. Kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan, Allah dan kekuatan hidup kami. Dan itu memang tidak mudah, kami perlu berlatih dan belajar terus-menerus. Tuhan tolong kami, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan mampukan kami. Anak-anak kami di usia belajar mereka di suasana pandemi harus belajar jarak jauh, harus mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri. Biarlah mereka juga kami ajak untuk belajar meyakini akan kuasa Tuhan. Mereka pun belajar untuk tidak ngongso-ongso, tetapi kemudian bersungguh-sungguh meyakini kasih kuasa Tuhan nyata dalam hidup mereka. Sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat. Dalam segala kondisi dan keadaan, kasih kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan semua. Kebijaksanaan selalu Tuhan tambahkan. Ya Allah kehidupan, bersama-sama dengan para medis yang menjadi garda paling depan penanganan pandemi COVID saat ini, biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata bagi semua komponen bangsa dan negara ini. Kalaupun dilaksanakan program vaksinasi, biarlah kami tidak mengandalkan vaksin, biarlah itu hanya sarana yang bisa Tuhan pakai dan kami tetap mengandalkan Tuhan sehingga kami tidak ngongso-ongso dan kami tidak miar-miur menghadapi suasana pandemi ini. Bekerja sama, bahu-membahu dengan masyarakat, membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan. Kami mau mengandalkan Tuhan dengan sungguh. Gereja-gereja Tuhan di dalam menapaki kehidupan untuk semakin takut dan taat kepada Tuhan, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau mungkin dalam perjalanan hidup kami tidak berbeda dengan Abram yang ngongso-ongso, yang miar-miur di dalam beriman. Namun Engkau mengembalikan dan memulihkan kami. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Kalaupun dalam kehidupan ada bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Itu doa kami dan semua kami minta, kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama-sama belajar dan berlatih. Menerapkan pengajaran sabda hari ini. Belajar dari Abram, kita percaya dengan tidak ngongso-ongso, hingga kita tidak miar-miur, dan pada saatnya kita menemukan buah iman yang sejati di dalam kehidupan. Membawa berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap anggota keluarga Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun tercurah menjadi berkat terlimpah bagi kehidupan, sehingga masalah apapun yang sedang dihadapi saat ini membuat setiap anggota keluarga Allah tidak ngongso-ongso, tidak miar-miur. Amin.